Solat adalah ibadah yang diwajibkan bagi kaum muslimin. Solat menjadi amal yang pertama dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat. Siapa yang baik solatnya, maka baiklah amalnya. Siapa yang tidak baik solatnya, maka rusaklah seluruh amalnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya, amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Maka, jika solatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika solatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari solat wajibnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lihatlah, apakah hambaku memiliki solat sunnah? Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari solat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya." Hadis riwayat Tirmizi. Solat bukan hanya sekedar kewajiban belaka, melainkan harus memenuhi syarat dan rukun solat, serta memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupan seorang muslim. Orang yang rajin solatnya, namun tidak mampu memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupannya, dirinya masih saja banyak melakukan keburukan, maka hal itu bisa menjadi kerugian besar pada dirinya. Orang seperti ini meski rajin solat, tapi bisa jadi dimasukkan ke dalam neraka. Karena bukan hanya menjadi rutinitas semata, namun lebih dari itu, solat membuat seseorang memiliki akhlak yang baik, dan mencegah dirinya dari perbuatan kemaksiatan. Solatnya mencegah dirinya dari keinginan mencuri. Solatnya mencegah dirinya dari keinginan berzina. Solatnya mencegah dirinya dari keinginan melakukan segala bentuk kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya, solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut, ayat 45. Adanya golongan orang-orang yang rajin solat, namun tidak mampu mencegahnya dari melakukan perbuatan maksiat, maka bisa menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka, sebagaimana golongan berikut. Pertama, orang yang solat, tapi mengabaikan anak yatim, orang miskin, dan orang lain yang membutuhkan. Seorang muslim tidak hanya sibuk dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tetapi ia juga memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya. Orang-orang yang sholat, tapi tidak mau memberi pertolongan kepada orang miskin dan anak yatim, adalah termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama. Kelak orang-orang seperti ini akan dimasukkan ke dalam neraka, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yang berbuat ria, dan enggan memberikan bantuan." Tidak akan sempurna iman seseorang, jika dia masih mengabaikan anak yatim maupun fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, padahal dia mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan infakkanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Quran Surat Al-Baqarah, ayat 195. Kedua, golongan orang yang sholat namun percaya dengan dukun. Orang yang sholat tapi percaya dengan dukun, maka akan dimasukkan ke neraka. Percaya kepada ramalan ataupun perkataan dukun, termasuk perbuatan dosa besar, karena mengandung unsur kesyirikan. Dukun adalah orang yang bersekutu dengan bangsa jin. Jika kita mempercayainya, maka kita akan terkena dosa syirik. Rasulullah melarang umatnya mendatangi dukun atau peramal, terlebih melarang mempercayai perkataannya. Orang yang mendatangi dukun dan mempercayainya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mendatangi dukun, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dalam riwayat lain Rasulullah juga bersabda, "Barang siapa mendatangi dukun, lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad." Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Ketiga, orang yang sholat tapi suka berdusta. Orang yang sholat, namun selalu mengatakan perkataan dusta, maka ia termasuk golongan orang-orang yang celaka meskipun rajin sholat. Dusta atau berkata bohong adalah perbuatan dosa besar, dan merupakan ciri orang munafik yang diancam dengan siksa yang pedih di akhirat kelak. Oleh karenanya, ketika seseorang rajin sholat, namun selalu berdusta, maka sholatnya akan sia-sia,
karena kebohongannya akan menghapus amal-amalnya. Apabila ia mati, dan dalam keadaan tidak bertaubat, maka nerakalah balasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam harus menjauhi yang namanya perbuatan dusta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, apabila berbicara dia dusta, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila diberi amanat, dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, orang yang rajin sholat, namun berzina. Zina adalah perbuatan yang sangat dilarang bahkan sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, orang yang mendekati zina, atau bahkan melakukan perbuatan zina, akan mendapat azab yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan jalan yang buruk. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Beliau bersabda, engkau menjadikan bagi Allah tandingan, padahal dialah yang menciptakanmu. Kemudian ia bertanya, lalu apa lagi? Beliau bersabda, engkau membunuh anakmu, yang dia makan bersamamu. Kemudian ia bertanya, lalu apa lagi? Beliau bersabda, engkau berzina dengan istri tetanggamu. 5. Golongan orang yang sholat, tapi suka bergunjing. Bergunjing atau gibah, dengan membuka aib atau kejelekan orang lain, adalah perbuatan dosa besar. Kelak orang yang suka membicarakan keburukan orang lain, akan dimasukkan ke dalam neraka Sakor, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin, dan kami membicarakan yang batil, bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran Surat Al-Mudaththir, ayat 42 hingga 48. Dalam ayat di atas, salah satu penyebab orang masuk neraka, adalah karena suka membicarakan keburukan orang lain. Walaupun orang itu rajin mengerjakan sholat, tapi suka membicarakan kejelekan orang lain, maka dia ditempatkan di dalam neraka Sakor. Perbuatan gibah dapat menyebabkan rusaknya kehormatan dan ketenangan di masyarakat. Perbuatan ini merupakan salah satu dosa besar yang lebih berat dari dosa zina, yang dapat merusak agama para pelakunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gibah itu lebih berat dari zina. Sahabat bertanya, bagaimana bisa? Rasulullah menjelaskan, seorang laki-laki yang berzina lalu bertaubat, maka Allah bisa langsung menerima taubatnya. Namun pelaku gibah tidak akan diampuni, sampai dimaafkan oleh orang yang digibahnya. Hadis riwayat Tabrani. 6. Orang yang sholat, namun suka minum khamr. Khamr atau minuman keras, adalah segala jenis minuman yang memabukkan, dan minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam, karena memberikan efek kerusakan bagi tubuh, pikiran, dan lingkungan masyarakat. Minuman keras merupakan induk dari segala macam bentuk kejahatan. Siapa yang meminumnya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Apabila ia mati sementara ada khamr dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji, dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat khamr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang meminta diantarkan. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah juga bersabda, barang siapa minum khamr, pasti Allah memberi minum kepadanya dari air panas neraka jahanam. Demikian diantara beberapa perbuatan yang menjadikan orang yang rajin sholat tapi masuk neraka. Mari perbaiki kualitas sholat kita.
Sudah seharusnya sholat mencegah kita dari segala perbuatan keji dan mungkar.